Kita ke informasi lain, saudara. Korban tewas akibat lift crane proyek pembangunan rumah sakit PKU Muhammadiyah di Blora, Jawa Tengah yang terjatuh bertambah 1 orang. Total korban meninggal dunia akibat kejadian tersebut menjadi 4 orang. Satu lagi korban meninggal dunia usai dirawat intensif di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora, Tegar Muhammad Wijaya mengatakan, 4 orang meninggal dunia, kebanyakan mengalami patah tulang berat. Dari total 13 korban, 5 orang dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora dan 4 korban lain dirujuk ke rumah sakit di Solo. Meninggal berapa kira-kira? Yang meninggal ada 4 orang, terus yang perawatan ada 9 orang. Yang dirujuk ada 4 orang, yang dirawat di rumah sakit ada 5 orang. Ya, kondisinya patah tulang, di mana patah tulangnya itu membutuhkan dokter spesialis yang lebih ahli lagi, subspesialis dari ortopedi. Usai memeriksa 5 saksi dari pihak kontraktor, pekerja sampai pengelola proyek, polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara pada Minggu siang. Olah TKP kedua untuk menyelidiki penyebab pasti lift crane proyek pembangunan RSPKU Muhammadiyah Blora ini jatuh hingga menewaskan 4 orang pekerja proyek. Terkait dengan lift crane jatuh, polisi menyatakan semula ke-13 pekerja proyek pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora, Jawa Tengah ini menaiki lift crane proyek gedung dari lantai 1 menuju gedung lantai 5. Saat naik, ke-13 pekerja proyek pembangunan gedung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah ini berjalan lancar, mulai dari lantai kedua, 3, sampai lantai 5. Namun saat di lantai 5 proyek gedung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora, tiba-tiba lift crane muatan 13 orang pekerja proyek jatuh. Akibat kecelakaan kerja ini, 4 orang meninggal dunia, 9 orang pekerja dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora dan sebagian dirujuk di rumah sakit di Kota Solo, Jawa Tengah. Kecelakaan kerja ini terjadi saat para pekerja menaiki lift crane dari lantai 1 menuju lantai 5 proyek gedung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora yang sedang dibangun. Lift yang membawa 13 orang tersebut tiba-tiba jatuh dari ketinggian 12 meter. 4 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Tim Polres Blora langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut Kasat Reskrim Polres Blora, AKP Slamet menyatakan jatuhnya crane karena adanya kerusakan mesin pada operator yang mengakibatkan tali seling putus. 5 orang saat ini telah diminta keterangan oleh pihak kepolisian. Bermula dari adanya lift yang digunakan untuk mengangkut barang dan karyawan atau pekerja yang akan melakukan pekerjaan pengembangan di lantai 5. Pada saat lift naik sekitar kurang lebih 12 meter, tahu-tahu lift itu tersebut jatuh terjun bebas. Akhirnya penumpang yang ada di dalamnya sebanyak 13 orang mengalami luka dan tadi yang saya sebutkan itu. Dari 4 korban meninggal, 3 korban meninggal dunia usai kecelakaan dan 1 orang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Sampai saat ini, ke-9 korban luka berat masih dirawat intensif di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora, Jawa Tengah. Dan ke-4 korban tewas, sebagian sudah diambil pihak keluarga. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah.
Bupati Blora bersama jajaran Forkopimda menyampaikan duka cita usai menjenguk korban serta memberikan santunan untuk korban meninggal dunia akibat lift crane jatuh. Bupati berharap para korban luka segera pulih dan dapat kembali bekerja. Selain mengunjungi para korban luka di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Bupati juga berkunjung ke rumah duka ke rumah 4 pekerja yang meninggal dunia dan juga menyampaikan bela sungkawa. Kita tentunya yang pertama mengucapkan bela sungkawa ya untuk korban yang meninggal. Ada 4 ya, 4. Nanti kita akan kunjungi ke rumahnya masing-masing. Dan ini korban luka ada 9 ya. 9 yang masih dirawat di sini 5. Yang 4 dirujuk ya. Ada yang dirujuk di Solo, ada yang di RSUD Blora. Nah, kondisi yang di sini menurut keterangan dari Pak Direktur, ini dalam rangka untuk persiapan akan dioperasi. Hari ini polisi kembali melakukan olah TKP kedua di lokasi proyek pembangunan gedung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora dan sudah memeriksa sejumlah saksi. Kita konfirmasi terkait olah TKP bersama AKP Slamet Kasat Reskrim Polres Blora, Jawa Tengah. Selamat sore Pak Kasat. Hasil dari olah TKP kedua ini apa temuan terbarunya? Terima kasih Mbak Cynthia. Perlu kami jelaskan bahwa tadi sekitar pukul 13.00 kami membersamai dari tim Platform Polda Jawa Tengah yang dipimpin langsung oleh beliau Bapak Kabid untuk melakukan olah TKP yang kedua terkait dengan dugaan terjadinya laka kerja yang di PKU Muhammadiyah Blora. Dari hasil pemeriksaan tim, kami menemani dan tim telah melakukan pemeriksaan terkait dengan dugaan adanya kerusakan pada mesin lift crane tersebut. Dan karena sampai sore hari ini tadi belum bisa dilanjutkan karena kondisi cuaca hujan, rencana besok pagi akan dilanjutkan kembali dengan memanggil teknisi yang pada saat pertama kali memasang mesin lift crane tersebut untuk mengetahui gimana kondisi dalam mesin tersebut. Demikian Mbak Cynthia. Selain dari dugaan kerusakan mesin, ada temuan lain seperti apa terkait pembangunan struktur lift crane seperti ini, Pak Kasat? Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Dari hasil yang kami lakukan terkait dengan mengklarifikasi para pekerja yang ada di lapangan dan saksi-saksi yang ada di TKP, sementara masih normatif. Jadi terkait dengan para pekerja yang ada pada saat melakukan kegiatan pekerjaan keseharian, sebetulnya pada pagi itu sudah ada 8 pekerja yang naik menggunakan lift crane tersebut dalam kondisi selamat bisa naik ke atas. Dan yang trip yang kedua yang berisi 13 pekerja itu pada ketinggian kurang lebih 12 meter, mesin berhenti dengan sendirinya, akhirnya jatuh ke bawah. Akhirnya menimbulkan korban yang disampaikan kemarin itu, Mbak Cynthia. Tapi kalau kapasitas dari lift crane ini berapa optimalnya, Pak Kasat? Sesuai dengan yang tercantum di mesin yang ada di TKP itu kekuatan seberat 2 ton, Mbak. 2 ton, artinya masih dalam batas yang wajar ya? Minimal 2 ton, Mbak. Siap, ya? Apakah sudah bisa disimpulkan apakah ini murni dari human error, pembuatan mesin atau pengaplikasian mesin? Jadi sampai saat ini kami dari penyidik Polres Blora belum bisa menyimpulkan terkait dengan kejadian laka kerja tersebut. Kami masih perlu mendalami lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan saksi-saksi dan juga menunggu hasil dari tim Platform Polda Jawa Tengah itu, Mbak. Sudah adakah keterangan dari pelaksana proyek? Sementara dari pelaksana proyek belum kami minta keterangan karena masih mengurusi dari keluarga korban yang meninggal maupun yang masih luka di rumah sakit, Mbak. Nanti setelah mengurusi itu, baru nanti kami undang untuk kami klarifikasi terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut, Mbak. Hingga saat ini siapa lalu yang sudah diperiksa ataupun memberikan keterangannya?
Sementara yang sudah kami klarifikasi ada 3 pekerja yang ada di TKP pada saat kejadian, operator mesin dan pengawas yang ada di TKP juga, demikian Mbak. Hasil keterangan dari para saksi seperti apa Pak Kasat? Kalau sementara keterangan dari para saksi seperti yang tadi saya sampaikan dari awal bahwa kegiatan itu sudah biasa dilakukan, tapi tahu-tahu tadi yang tadi saya jelaskan mesin berhenti di 12 meter, akhirnya tahu-tahu lift crane-nya itu jatuh, demikian. Sudah adakah temuan atau mengarah temuan terkait dengan tersangka dalam kasus ini? Sementara kami dari penyidik belum bisa menyimpulkan ke sana, Mbak. Masih perlu pendalaman yang lebih detail. Juga nanti kami mengumpulkan bukti-bukti yang ada di lapangan, demikian. Terakhir, Pak Kasat, adakah update informasi terkait korban luka yang saat ini masih dirawat? Seperti apa kondisi korban? Kalau kondisi korban sesuai keterangan yang kami dapat dari PKU Rumah Sakit Muhammadiyah Blora, seperti tadi ada penambahan korban yang meninggal, dan ada yang dirujuk di Rumah Sakit Solo, dan ada yang dirujuk di RSUD Blora, demikian Mbak. Tapi dari kami penyidik pun tetap melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak rumah sakit terkait dengan perkembangan korban-korban laka kerja tersebut. Artinya untuk pembangunan proyek sendiri saat ini kembali dilanjutkan atau dihentikan sementara selama proses penyelidikan? Untuk terkait dengan pekerjaan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora sementara dihentikan dulu sambil proses penyelidikan yang kami lakukan benar-benar nanti seperti apa fakta yang ada sekitarnya. Baik, terima kasih atas informasi Anda, AKP Slamet, Kasat Reskrim Polres Blora, Jawa Tengah. Selamat sore, Pak Slamet, terima kasih. Sama-sama Mbak, terima kasih, selamat sore. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya 2 korban tewas kecelakaan truk bermuatan batu terguling dan menimpa sebuah minibus di Sukabumi, Jawa Barat dimakamkan. Lainnya di Kompas Petang, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan anggaran hingga 306 triliun rupiah lebih. Apa saja yang harus diawasi agar efisiensi anggaran berdampak positif dan tidak mengganggu kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Selengkapnya akan kami hadirkan dalam catatan Kompas TV. Usai jeda.